Oke, pada video kali ini kita akan belajar banyak soal-soal matematika sekolah dasar. Harap disimak dengan baik ya, semoga bermanfaat dan memudahkan kamu untuk mempelajari soal-soal yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu di sekolah. Oke, semangat. Kita masuk ke KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Berapa KPK dari 3 dan 5? Yang harus kita lakukan adalah kita tulis angka 3 dan sama angka 5. 3 dikali 1, 3. Kali 2, 6. Kali 3 lagi, 9. Kalau 5, 5. Kalau di perkalian ditambahin. Jadi setiap kelipatan kita tulisin. Kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20. Sampai sini dulu ya. Oke, terus habis itu dari 3, 3, 6, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15. Udah ketemu nih. KPK-nya adalah 15. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Ingat, kita bikin kelipatan dulu. Terus cari kelipatan persekutuan atau yang sama, yang terkecil 15. Lalu bagaimana dengan 12 dan 18? Sama ya. Kita tulis 12 sama 18. Gitu ya. 12 kali 1, 12. 12 tambah 12, 24. 24 ditambah 12, 36. 18 kali 1, 18. 18 tambah 18, 36 lah ketemu. Nah, ketemulah KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Oke, kita lanjut ya ke FPB nih. Sedikit kita ke FPB. Lepas belum? Yuk. Sedikit kelihatan FPB. FPB itu artinya faktor persekutuan terbesar. FPB berapa sih FPB dari 4 dan 6? Nih ya, 4 dan 6. FPB adalah faktor, yaitu 4 ini atau dan 6 ini bisa dibagi angka berapa? Nah, si 4 kita bikin 4 bagi 1 bisa? Bisa, tentu pasti hasil 4. 4 dibagi 2, berapa 2? Stop, cukup. Ya, ada 1, 2, sama 4. Faktor dari 4 berarti 1, 2, dan 4. Kalau 6 berapa faktornya? 6 dibagi 1, kalau bagi 6. 6 bagi 1 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Udah, stop sampai sini. Habis itu kita lihat yang bisa membagi 4 dan 6 adalah angka 1, angka 1, angka 2, angka 2, dan angka 3. Sini nggak ada, 6 nggak ada. Nah, berarti FPB dari 4 dan 6, pembagi yang paling besar, faktor terbesar dari 4 dan 6 adalah angka 2. Gitu ya. Nah, lanjut ke 8 dan 16. Kalau cara cepatnya, lihat nih, 8 sama 16. Ini kayaknya nggak asing ya. 8 ini, kalau 1 8, kalau 8 kali 2 adalah 16. Bukan 2 faktor, tapi 18. 8 bisa dibagi 8, 16 juga bisa dibagi 8. Berarti FPB-nya 8. Gitu aja sih, simple ya. Oke. Lalu kita masuk ke KPK lainnya ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini kita pakai soal cerita. Contoh soal cerita, misalnya kita pakai nama Gugu ke perpustakaan. Berapa? Misalnya 12 hari satu kali. Gitu ya. Kemudian Ruru ke perpustakaan. Misalnya berapa? 15 hari satu kali. Contoh, misalnya sekarang tanggal 5 Mei 2025. Mereka bertemu bersama di perpus. Lalu tanggal berapa lagi mereka ketemu lagi di perpus? Tanggal berapa mereka bersama lagi di perpus? Dengan melihat 12 sama 15. Berarti setiap 12 kali si Gugu ke perpus.
Ruru 15 hari sekali. Ya, jadi udah dari 15 hari terus baru dia datang ke perpus. Oke. Berarti yang harus kita lihat apa? KPK dari angka 12 sama 15. Berapa KPK 12 sama 15? Ya, kita geser sini ya. Terus soalnya jawabannya di sini. Ya, kita hapus dulu yang FPB. Mana saya penghapusnya tadi. Oh, di sini penghapusnya. Ya, FPB-nya hapus dulu ya. Oke. 12 sama 15 tadi fokusnya 12. Salah ambil spidol. Datang nih. 12 sama 15. Oke. Oke. 12 sama 15. Kita cari, aduh, silau tuh ya. Kesilauan ya. Lalu cari spidol yang bagus sedikit. Oke, kalau enggak coret-coretan ya, coret-coret. Kayaknya di bawah dikit ya, 12 sama 15. Ya. Berapa KPK dari 12 sama 15? 12 kan panjang tuh, 24 dan seterusnya ya. Kita bikin cara mudah. Gimana sih Pak cara mudahnya Pak? Kelipatan 12 sama 15. 12 sama 15 kita tulis di sini. Kita bagi dari angka 2 dulu. 12 bagi 2 berapa? Yes, 6. 15 bagi 2 nggak bisa 15. Kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2. Kata nggak? Kata nggak? 3, 15 juga nggak bisa. Masih 15. Baru deh bagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Bagi 5. Hasilnya 1, ini 1. 2 kali 2. Ini dikali ya. Dikali. Gitu, oke? 2 kali 2, 4. Oke, 4 kali 3, 12. 12 dikali 5. Berapa 12 kali 5? 6, 60. 60 hari lagi, atau setiap 60 hari mereka bersama-sama di perpustakaan. Dari kita intip ke soalnya. Berarti di sini ada tanggal 5 Mei 2025. Ya, ditambah ini 5 Mei ini dulu ditambah 60. Berarti berapa? 65 Mei. Ya, kita di sini coret-coretan ya. 65 Mei 2025. Kan nggak ada tuh 65 Mei 2025 ya. Terus diapain? Ya, kita lihat Mei itu ada berapa ini apa namanya? Berapa tanggal dalam sebulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei 31. Mei ada 31 Mei. Habis Mei apa? Juni 30. Kita kurangin. Atau kita satu dulu deh. 65 kita kurangin sama 31 dulu. 5 kurang 1, 4. 6 kurang 3, 34. Ya, 34. Masih harus kita kurangin lagi 30. Ya, habis Mei apa? Juni, 30 Juni. Kurangin 4. Mei udah kelewat, Juni udah kelewat. Setelah Juni apa? Juli 2025. Mereka akan ketemu di 4 Juli 2025. Ya, panjang ya. Ya, kita masuk ke bilangan tentang nilai tempat ya. Nilai tempat itu adalah bilangan-bilangan yang tersusun. Itu posisinya di bagian apa? Oke, contoh nih. 74.000, ini ada titik nih. 74.161,17. Yang kita tahu satu yang ini namanya satuan ya. Satuan. Nah, itu mah gampang ya buat kamu ya. Kalau 6 puluhan. Kalau satu yang ini namanya ratusan. Jadi kan 74.161, satunya satuan, 6-nya puluhan, satu di depan ini ratusan, yang 4 yang ini adalah ribuan. Makanya 74.000. Yang 7 ini adalah puluhan ribu. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita tutup misalnya gini, 4.161 berarti 4 ribuan. Kalau kita buka 74.161.
7 yang di depan adalah puluhan ribu. Lalu bagaimana yang di belakang? 0,17 ya bacanya gitu ya, atau 0,17. Nah, untuk koma yang di belakang ya, setelah tanda koma yang ini namanya 1/10. Yang semakin ke kanan nambah 0 ya, 1/100. Ya, misalnya lagi nih di sini ya. Misalnya 2,3, berarti 3 ini adalah apa? 1/10. Gitu ya, atau ditulisnya 1/10 gitu nilai tempatnya dalam desimal, atau 2,35. Nah, si 5-nya adalah 1/105-nya 2,35 gitu ya. 2-nya satuan, koma 3-nya per 10, 1/10, 5-nya 1/100. Berarti kalau ada digit lagi sebelahnya, misalnya 1, misalnya gini ya, 21,357. Satu yang di sini tetap satuan, yang ini puluhan, yang ini 1/10, yang 5 ini 1/100, yang 7-nya 1/1000. Gitu ya. Oke. Itu untuk nilai tempat bilangan desimal, bilangan bulat, bilangan desimal. Terus kalau ada soal nih perkalian, 100 dikali berapa yang hasilnya 2300. Gitu. Nolnya di sini ada 2, di sini nolnya ada 2. Ya udah tinggal kita tulis 23 aja. Gampang bukan? Nah, lagi 23 dikali berapa yang jadinya 23.000. Ya, 23.000. 23-nya ada di sini, nolnya kurang 3. 1 2 3 kasih 1 di depan. 23 kali 1000 hasilnya 23.000. Lainnya kalau desimal bagaimana, Pak? 1,3 dikali berapa biar jadi 130. Ya, konsepnya kalau perkalian dengan angka puluhan, ratusan, ribuan, lihat komanya, lihat nolnya ya. 130, lihat 1,3. Kita geser ke kanan 1 komanya, hilang komanya, kasih 0 1. Di sini perlu 0 lagi 1, tambahin 0 lagi 1. Jadi kayak gini. 1,3 kali 100 hasilnya 130. Gitu ya. Lalu ada lagi soal gini. Misalnya 13 dikali berapa? Jadi 1,3. Nah, 13 dikali 10 udah 130. 13 dikali 1 udah tetap 13 gitu ya. Lalu kalau misalnya jadi 1,3 gimana, Pak? 13 dikali berapa biar jadi 1,3? Ya udah, 13 dikali 1/10 kayak gitu ya. Ya, kelihatan nggak? 1/10 gitu ya, oke? Ya, kita next ke operasi hitung yang lainnya. Di sini ada operasi hitung campuran. Mundur dikit kali ya. Oke. 2 ditambah 4 dikali 6 dikurang 3. Untuk operasi hitung kita kerjakan apa dulu? Perkalian dulu, betul. Adalah 4 dikali 6 dulu yang kita kerjakan. Berapa 4 kali 6, anak-anak? 24. Disalin lagi 2-nya. Ditambah 24 dikurang 3. Kayak gitu ya. Ya, jadi jangan langsung dikurangin dulu atau ditambahin dulu, tapi kali dulu karena nggak ada kurungnya gitu ya. 2 ditambah 24 kan 26. Dikurang 3 hasilnya 23. Ini hasil 23. Oke? Nah, 23. Gampang ya? Yang ini gampang. Yang penting perkalian dulu. Lo bagaimana, Pak? Yang ini nih, banyak nih. Ya udah, bisa kan perkalian 18 kali 25, hitung aja deh. Atau misalnya 82 dikali 25, gampang kan? Hitung aja deh. Nah, nggak gitu. Nggak gitu. Caranya kita lihat dulu. Di sini ada angka yang kembar. Angka berapa? Ada angka 25, Pak. Yes, betul. Kita tulis 25. Nah, karena ini sifatnya perkalian, gitu ya, didistribusikan, berarti kita tambahin dulu 18 tambah 82-nya. Berapa 18 tambah 82? Yes, 2 tambah 8, 10, cuma 1, 8 tambah 1, 9 tambah 1, 10. Udah 100 dikali 25, hasilnya 2500 gitu yang tadi ya, perkalian 100. Gampang kan ngitungnya? Jadi nggak usah repot-repot, kamu kaliin dulu ini, atau dikaliin dulu ini. Banyak, ya, panjang. Ya, yuk coba kita ulang ya sedikit ya. Nih, misalnya kita ada soal 4 ditambah 5 dikali 7 ya, dikurang 2. Apa yang harus kita kerjakan duluan? Yes, 5 kali 7 dulu, 35. Ditambah 4 berarti 39, dikurangin 2 hasilnya 37. Nggak kelihatan 37 gitu ya. Oke, gitu ya.
Oke, ada soal cerita tentang Gugu jalan kaki sejauh 2,6 kilometer. Bila ia ingin jalan sampai 3 kilometer, berapa meter lagi jaraknya harus dia tempuh? Di sini lihat km, ternyata yang ditanya adalah meter. Nah, kalau kita amati soalnya tentu gampang. Dia pengen jalan 3 km, terus baru jalan 2,6. Nah, berarti berapa lagi? Berarti 3 km atau 3,0 kita kurangin sama 2,6 gitu. Kita kurangin kan? Kita kurangin. 0 dikurang 6, 4, pinjam 1, 0,4. 0,4 km. Tapi km yang ditanya adalah meter. Berapa meter? Oke, 1 kilometer berapa meter? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ya, pakai tangganya ya. Ingat tangganya. km, kalau nggak? HM, dam, M. Ya, KM ke M, 1, 2, 3. Ada berapa? 3. Berarti kita kalikan 0,4, kita kalikan 1, 2, 3. Ya, dikalikan 1000. Gitu ya. Berapa? Berarti kita geser ke kanan 1, hilang 0-nya 1, sisanya 2, 1, 2. 400 meter jawabannya. Begitu ya. Jadi kalau ngerjain soal jarak-jarak, cerita dan lain sebagainya, fokus ke satuannya. Jangan-jangan kamu dikerjain sama soal itu. Oke, lalu bagaimana dengan taman? Ini ada taman. Di sini 4 meter panjangnya, lebarnya 2 meter, bentuknya persegi panjang. Berapa luas taman dalam cm pangkat 2? Kan tahu ya, untuk luas taman itu luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjang 4, lebar 2, berarti 4 dikali 2 berapa? 8. Ya, kelihatan nggak? 8 cm. Enggak, ini meter. Berarti 8 meter persegi. Gitu ya. 8 meter persegi. Kita lanjutin ke tangganya nih. Ya, dari meter ke sentimeter. Habis dam M, lanjut DM, baru CM. Tapi pangkat 2 gitu ya. Jadi setiap satu anak tangga 0,2 gitu ya. 100. M ke CM 1, 2 tangga, naik turun. Ya, turun 2 tangga berarti 8. 1 tangga kasih 0,2 biji, 1 tangga lagi kasih 0,2 biji. Gitu ya. 1 2 3 80.000 cm persegi. Oke, gitu ya, 80.000 cm persegi. Ingat dengan tangga tangga perubahan tangga jarak ya, satuan jarak ini. Oke, kita lanjut ke soal lainnya. Nih, ada soal cerita lagi nih. Ya, pakai ruru. Ya, ruru. Kelihatan nggak nih? Bisa dikit ya. Oke, sini ya. Deh. Jelas nggak? Ada silau lagi. Oke, nih. Udah lumayan jelas ya. Ruru jalan 4 km per jam. Jarak sekolah 8 km. Dia baru jalan 1,5 jam. Ya, waduh, jauh banget tuh jalan. Pelan-pelan kali jalannya. Berapa kilometer lagi ia berjalan? Dia jalannya pakai kecepatan 4 km per jam. Artinya setiap 4 km 1 jam. Setiap 4 km per jam, 4 km 1 jam. Jarak sekolahnya 8 km. Sementara dia baru jalan 1,5 jam. Gitu ya. Nah, berarti untuk mencapai ke 8 km perlu berapa lama? 1 jamnya 4 km. Kalau 8 km, yes, 8 bagi 4, 2 jam. Itu menempuh jadi jarak 8 km. Lalu kalau 1,5 jam? 1 jamnya 4 kilo. Berarti kalau 1,5, setengahnya 2 kilo dong, setengahnya dari 4 gitu kan. Berarti 4 tambah 2, berapa 4 tambah 2? 6 km. Dia baru jalan 6 km. Pertanyaannya kita fokus. Berapa kilometer lagi ia berjalan? Diapain? Dia jaraknya 8 km, baru jalan 6 km, dikurang 8 kurang 6, 2 km. Kayak gitu. Oke nih, kita agak ribet sekarang mau belajar menghitung volume bangun ruang yang ada cowoknya. Sebenarnya gampang. Nggak gampang sih, perlu pengamatan yang sangat fokus. Lihat ya di sini ya. Di sini ada bangun ruang, bentuknya kayak kubus ya, terus kecoak. Dalamnya ada balok gitu di
diambil ya, dipotong gitu ya, dipotong, terbelah, tercuil, cowak ya istilahnya. Berarti kita lihat di sini fokusnya apa? Kita lihat kalau ada bangun ruang kayak gini adalah bangun ruang gabungan. Bangun ruang gabungan itu terdiri dari kita menghitung bangun ruang yang lebih dari satu konsep rumus ya, karena ini ada kubus yang besar, balok yang kecil, pikiran kita harus berubah. Jadi kayak gini, kita pecah aja. Ya, yang satu kubus 10 cm, yang satu lagi balok yang ukurannya tadi 22 sama 7 gitu ya. Yang kita tahu ya volume ini ya, untuk menghitung volume balok kubus dulu atas adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Ya, gampang ya, 10 kali 10 kali 10 berapa? 1000 cm pangkat 3. Langsung yang ini ya, panjang kali lebar kali tinggi, volumenya panjangnya 2 kali lebarnya 2, tingginya 7. 2 kali 2 4 kali 7 20. Berapa tuh? 2 kali 2 4 4 kali 7 28 ya, cm persegi kubik gitu ya, kubik. Panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 7. Nah kan, lihat kan? Yang besar yang kecil nih yang cowok ya. Yang besar yang kecil. Yang besarnya berapa? 1000. Yang kecilnya tadi 28. Nih kecil, secuil dikit gitu ya. Lalu bagaimana kita hitung? Ya udah, kita kurangin, jangan ditambah. Meskipun volume gabungan belum tentu ditambah, karena ini dicowak, diambil. 1000 dikurangin 28. 0 dikurang 8 2, 9 dikurang 2 7, 9 dikurang 0 9, 972 cm kubik. Jawabannya volume dari ini ya, bangun ruangnya yang besar kita hitung 10 kali 10 kali 10, kemudian kita kurangnya sama balok yang kecil yang cowok. 2 kali 2 4, 4 kali 7 28. 1000 dikurangin 28 hasilnya 972 gitu ya. 972 cm kubik atau pangkat 3. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like video ini ya. Dan kalau mau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau ada request soal-soal atau pembahasan boleh tulis juga di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.